menyapa Hans Kui, pengamat pasar modal. Selamat pagi, Pak Hans. Ya, selamat pagi, Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini. Pak Hans, Bursa Amerika Serikat pasca libur hari buruh begitu ya di awal September, kemudian kemarin sudah mulai diperdagangkan anjlok. Kenapa saya katakan anjlok? Karena Dow Jones-nya turun lebih dari 1%, S&P-nya lebih dari 2%, kemudian Nasdaq-nya itu lebih dari 3%. Pelemahan harian terburuk dalam 1 bulan terakhir. Bursa Eropa juga kurang lebih seperti itu. Dan pagi hari ini Nikkei Jepang turun 3% lebih. Bagaimana Anda melihat hal ini? Apa sih yang menjadi sentimen utama dan dampaknya nanti ke indeks harga saham gabungan? Ya, memang kalau kita perhatikan pasar ini memang sedikit kehabisan amunisi berita positif ya. Pada beberapa waktu lalu kita mendapat cukup banyak sentimen cukup positif ya dari global, di mana pasar punya ekspektasi yang besar terhadap Federal Reserve dalam melakukan pemotongan suku bunga. Sempat sebelumnya juga pasar cukup bergejolak sesudah US itu memberikan tanda-tanda ekonomi akan masuk ke resesi. Nah, ketika ekonomi resesi, orang tentu akan pindah ke aset yang lebih aman ya, safe haven aset ya, seperti obligasi Amerika dan mata uang yang relatif lebih aman. Nah, tetapi ketika pasar melihat bahwa Federal Reserve itu akan melakukan soft landing ya, ekonomi Amerika akan soft landing, sehingga Federal Reserve akan menurunkan bunga dengan soft di sana, ini pasar saham bergerak naik cukup kencang gitu. Tetapi kalau kita perhatikan, kemarin data manufaktur di US ya, itu baik yang manufaktur maupun yang ISM itu sama-sama menunjukkan angka 47 ya, 47,9 dan 47,2. Jadi dua data ini mengkonfirmasi bahwa nampaknya ekonomi US ini agak turun lebih banyak dari perkiraan dan membawa peluang untuk resesi gitu. Jadi saat ini pasar pasti sangat menantikan data tenaga kerja ya di akhir pekan, mulai dari JOLT sendiri ya, lowongan pekerja di Rabu, kemudian ada data non-farm payroll itu di Jumat gitu ya. Data-data ini akan sangat mengkonfirmasi bagaimana kebijakan The Fed. Tapi saat ini pasar koreksi diselimuti oleh kekhawatiran bahwa ekonomi US itu berpeluang resesi. Nah, faktor lain adalah memang bulan September itu biasanya adalah bulan yang berkinerja agak buruk ya bagi pasar keuangan ya. Jadi nampaknya orang juga melakukan aksi profit taking sendiri gitu ya. Dan ini yang menyebabkan pasar global relatif tertekan turun ke bawah. Nah, pasar Indonesia juga tidak luput dari aksi tekanan, bahkan kita kemarin sudah mengalami tekanan turun, dipimpin saham brand ya. Memang saham-saham dengan valuasi mahal itu relatif lebih berisiko ya ketika pasar menghadapi volatilitas. Biasanya saham-saham dengan valuasi yang relatif mahal dengan PER dan PBV yang agak mahal itu biasanya terkoreksi jauh lebih banyak gitu ya, dan ini memang menyeret indeks kita terkoreksi turun ke bawah. Baik, dan saham yang valuasinya mahal dan rawan terkoreksi itu memang sudah dibuktikan lewat brand seperti itu ya. Dan kalau berbicara mengenai bursa global, Anda katakan tadi bahwa kita kekurangan amunisi sentimen positif. Nah, lebih jauh, tadi juga Anda menyinggung mengenai ekonomi Amerika Serikat yang tampaknya terancam resesi. Tetapi di satu sisi ada juga yang mengatakan peluang dari pemangkasan suku bunga The Fed itu relatif kecil karena ekonomi Amerika Serikat yang masih cukup bertahan. Nah, sebenarnya lebih berat kemana nih Pak Hans? Mana yang benar? Ya, memang ekonomi US ini agak sulit sedikit diprediksi ya. Kalau kita lihat, kalau dari data GDP-nya, pertumbuhan ekonomi itu masih sangat solid posisinya. Tetapi itu adalah indikator yang saat ini terlihat oleh kita. Kalau kita bergerak ke leading indicator ya, salah satunya PMI itu kan merupakan leading indicator ya, yang lebih bisa menunjukkan prospek ke depan. Begitu PMI drop ke bawah, itu nanti ke depan kita akan melihat penyerapan tenaga kerjanya akan bergerak turun ke bawah. Jadi GDP-nya mungkin terlihat cukup bagus gitu ya, tetapi kita harus khawatir bahwa ketika tenaga kerja penyerapannya rendah, pengangguran meningkat di sana, itu kemungkinan masyarakat akan kehilangan daya beli.
Dan ketika masyarakat kehilangan daya beli, kita tahu bahwa ekonomi US itu 70% ditopang oleh consumption mereka Hmm. di dalam negeri gitu ya. Dan ini tentu yang akan mengkhawatirkan. Jadi tentu pasar sekarang setelah PMI jatuh, mereka akan menunggu konfirmasi berikutnya gitu ya. Karena ada dari PMI jasa di Kamis, ada PMI non manufaktur itu juga di Kamis, kemudian pasar tenaga kerja gitu ya. Dan pasar tenaga kerja ini yang salah satu yang cukup penting. Baik, berarti banyak indikator yang menjadi penentu kira-kira ekonomi Amerika Serikat ini lebih confirm ke mau resesi atau lebih confirm ke cukup bertahan yang akan mempengaruhi juga atau menjadi acuan dari The Fed untuk besaran pemangkasan suku bunga. Nah, kalau berbicara mengenai besaran penurunan suku bunga yang diproyeksi ini akan diumumkan di bulan September ini, banyak yang menilai atau mayoritas dari sejumlah survei melihat ada peluang hanya 25 basis poin. Pak Han sendiri melihat impact-nya kalau benar-benar terjadi, taruhlah 25 basis poin. Peluangnya akan Ya, seperti apa dampaknya ke pasar modal domestik kita? ya, The Fed tidak mungkin melakukan pemotongan bunga yang agresif kecuali ekonomi US jatuh ke dalam jurang resesi gitu. Jadi Hmm, pada pertemuan September pasar lebih percaya Federal Reserve akan melakukan pemotongan 25 basis point dan saya pikir ini cukup masuk akal ya. Jadi ekonomi US terlihat soft landing yang dipikirkan oleh Federal Reserve. Nanti kalau terkonfirmasi memang ekonomi US benar-benar terus melemah, pengangguran bergerak naik cukup tinggi, baru Fed akan melakukan pemotongan 50 basis point. Nah, bagi pasar saham, sebenarnya kita inginnya ekonomi US itu melambat, tetapi jangan masuk ke resesi gitu. Kalau dia masuk ke resesi, itu uang akan bergerak ke instrumen yang lebih safe haven. mhm. Dan itu nggak bagus bagi industri ekuitas ya, karena mereka pasti akan meninggalkan ekuitas, mungkin akan masuk lebih banyak ke fixed income. Baik. Nah, itu yang menyebabkan biasanya kalau isu resesi yang keluar, pasar saham cenderung tertekan turun ke Tapi bawah. bisa tidak Pak Hans, melemah tapi tidak resesi, tapi The Fed juga memangkas suku bunga 25 basis point. Itu korelasinya sejalan tidak? Atau memang harus resesi agar The Fed memangkas suku bunga? Ya, The Fed akan memangkas suku bunga, tetapi kalau ekonomi US soft landing posisinya, dia Mhm. akan memangkasnya pelan-pelan. Baik, Dan tetap ini ada akan positif. pemangkasan ya, hanya saja ya pelan-pelan. Misalnya ya 25 basis point dulu, seperti itu ya. Tanpa Ya, harus betul. isu yang keluar atau fenomena yang terjadi itu adalah resesi di Amerika, begitu ya? Ya. Baik, oke. Nanti akan kita bahas lantas peluang dari pembukaan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini. Apakah juga akan mengikuti bursa Asia yang turun cukup dalam dan apa yang harus dilakukan menjelang pertemuan dari The Fed itu sekitar tanggal 16 sampai 17 September ini pemirsa ya. Usai jeda Pak Hans dan juga pemirsa kami segera kembali tetaplah di segmen Market Pass. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dan kita masih akan berbincang bersama dengan Pak Hans Kui, pengamat pasar modal. Pak Hans, bursa Amerika anjlok, Eropa juga turun ke pelemahan harian terbesar 1 bulan terakhir dan tadi Nikkei Jepang dan Asia lainnya turun tapi Nikkei yang paling banyak ini mencapai hampir 4%. IHSG pada pagi hari ini kansnya seperti apa? Ya, kelihatannya indeks kita berpotensi juga mengikuti bursa global ya. Jadi kita pasti akan cukup terpengaruh oleh kondisi bursa global gitu. Selain itu memang data dalam negeri juga tidak terlalu mengkonfirmasi hal yang cukup baik gitu ya. Memang pengumuman data inflasi Indonesia kemarin cukup bagus ya, artinya inflasi kita cukup terkendali. Yang menjadi catatan adalah deflasi pada bulan ke bulan ya, data Mhm. inflasi bulan ke bulan kita deflasi. Ada indikasi yang menunjukkan bahwa deflasi terjadi karena melemahnya daya beli masyarakat gitu. Jadi ini tentu yang jadi perhatian. Selain itu kalau kita lihat kemarin data yang keluar PMI Indonesia itu juga kembali ke level yang uh, konstruksi ya, artinya di bawah 50 ya. Sebelumnya di 49,3, sekarang di 48,9 gitu. Memang ada indikasi selain daya beli yang melemah juga output sendiri yang keluar dari industri itu melambat ya. Jadi terlihat persediaan tertahan ya di gudang mereka ya akibat dari lemahnya daya beli gitu. Selain itu memang ada indikasi juga bahwa masuknya barang import yang murah itu menyebabkan manufaktur kita relatif tertekan gitu. Dan ini tentu
data yang nggak terlalu bagus bagi kita, diikuti dengan kondisi global yang mengalami koreksi, kita pikir IHSG hari ini sangat berpeluang terjadi koreksi. Sangat berpeluang terjadi koreksi. Nah, menariknya kemarin asing juga masih melakukan net buying meskipun IHSG juga sudah mulai terkoreksi kemarin, turunnya juga cukup dalam 1%. Indikator bahwa market kita sedang baik-baik saja tuh apakah bisa dilihat dari net foreign buy meskipun koreksi atau bagaimana? Dan di tengah koreksi ini apa yang harus dilakukan oleh investor khususnya retail? Ya, memang kalau kita lihat dari bulan lalu gitu ya, jadi asing itu bergerak masuk ke Asia ya, emerging market. Tapi yang menarik, dua pasar yang sangat dituju yaitu Malaysia dan Indonesia. Ya, pertama kalau kita lihat Tiongkok goyang ekonominya. Sampai saat ini data manufaktur dan berbagai data yang ada di Tiongkok itu mengkonfirmasi negara tersebut belum akan benar-benar pulih. Kemudian India yang menjadi primadona itu relatif mahal. Sehingga mereka bergerak ke dua pasar yang relatif mereka suka, yaitu Malaysia dengan Indonesia. Malaysia diuntungkan dengan isu AI di sana. Di Indonesia ada dua hal yang disukai, yaitu pertama adalah disiplin anggaran, di mana pemerintah pada pembacaan RAPBN menunjukkan defisit yang terkendali, ya bahkan lebih rendah dari sebelumnya. Yang kedua adalah potensi pertumbuhan Indonesia ya. Jadi ini yang menyebabkan dana asing bergerak masuk ke dua pasar tadi gitu. Dan tentu kalau kita lihat sebenarnya kalau pasar terkoreksi gitu ya, biasanya ada 2 bulan yang memang pasar relatif lebih terkoreksi di September dan Oktober. Ini harusnya menjadi peluang juga ya, kemungkinan dana asing masih bisa inflow masuk ketika ada penjualan. Dan pelaku lokal pun harus memakai kesempatan koreksi itu untuk melakukan akumulasi beli kembali.